Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak kelas 8 semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan siap untuk belajar pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini diridhai oleh Allah dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku, kita masih ada di tema 2 ya, tentang usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan metode pembelajaran jarak jauh ya, tetap bersama dengan Mem Alfi. Untuk kegiatan pembelajaran tema 2, Anda sudah mempelajari belajar tentang kegiatan 1 ya, tentang peta konsep pesawat sederhana. Kemudian Anda juga sudah melaksanakan kegiatan belajar 2 dan 3 ya di pertemuan sebelumnya. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar kegiatan 4 tentang keuntungan mekanis pesawat sederhana, terutama di pesawat sederhana, bidang miring, pengungkit dan katrol. Siap ya, kita mulai ya. Oke. Nah, ini nanti silakan di kegiatan 4 ini Anda catat apapun yang penting dari kegiatan ini, terutama nanti contoh soalnya ya. Oke. Kita akan belajar tentang simple machine atau pesawat sederhana. Kalau di buku Anda tertulis pesawat sederhana gitu ya, mungkin agak susah dipahami apa maksud pesawat sederhana itu. Sebenarnya pesawat sederhana itu adalah simple machine atau alat sederhana, mesin sederhana. Simple machine atau pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia dengan cara menggandakan gaya kita dalam pekerjaan dan juga dengan mengubah arah gaya sehingga pekerjaan kita jadi lebih mudah. Pesawat sederhana ada 4 macam ya, bidang miring, pengungkit, katrol, roda berporos. Ada juga yang mengelompokkan pesawat sederhana jadi lebih banyak lagi, ada ya, bisa. Tapi sebenarnya yang utama dibahas biasanya adalah bidang miring, pengungkit, dan katrol. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pesawat sederhana yaitu keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana tersebut menggandakan gaya. Itu dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis tidak ada satuannya ya, hanya menunjukkan bilangan saja, angka saja, yang menunjukkan gaya yang kita keluarkan itu bisa dikalikan sekian besarnya gitu ya. Langsung saja kita bahas pesawat sederhana yang pertama yaitu bidang miring ya, bidang miring. Sebelumnya Mem Alfi punya video ya, ini. Nah, bidang miring itu umum ya, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Kita akan kesulitan memindahkan barang dari bawah ke atas dengan membawa beban yang berat. Karena itu digunakan bidang miring sederhana. Dalam bentuk papan sederhana seperti ini, kita akan lebih mudah memindahkan barang dari atas ke bawah. Itu kegunaan bidang miring. Ya, jadi ini bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut tertentu ya, sehingga dapat merubah arah gaya dan memperkecil gaya kuasa yang kita keluarkan ya. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yang ini ya. Contohnya misalnya yang pertama ya bidang miring. Kita biasanya menemukan bapak-bapak di pasar misalnya ya, atau di toko sembako misalnya, ada bapak-bapak yang menurunkan barang-barang dari kendaraan ke bawah atau mau mengangkut barang dari bawah ke atas ke kendaraan ya, maksudnya itu mereka untuk mempermudah kadang menaiki sebuah bidang miring ya, itu akan mempermudah dia daripada mengangkat langsung benda dari bawah ke atas. Contoh bidang miring yang berikutnya di sini misalnya ada paku ya, skrup, pahat,
kapak, dan pisau ya. Anda lihat beberapa benda termasuk matahari ya, termasuk benda-benda ini dia memiliki ujung yang runcing ya, atau berulir. Ini tujuannya untuk memudahkan memperkecil tekanan ya, sehingga paku, pahat, pisau itu dapat mengenai objek dengan baik, memotong objek dengan baik. Itu di situ fungsi bidang miring ya. Kemudian contoh yang lain dari bidang miring adalah tangga. Ini yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya hampir sama dengan bidang miring yang pertama. Kalau tangga juga akan mempermudah usaha kita atau gaya kita berpindah dari bawah ke atas. Tangga pun ini macam-macam, seperti pengalaman kemarin Anda belajar di kegiatan 2, Anda pengamatan atau observasi tangga-tangga di sekolah. Ya, tangga-tangga di sekolah. Kemarin pasti ketemunya yang keuntungan mekanis paling besar adalah tangga di kelas 7F. Ya, di situ paling mudah Anda naik. Anda akan memerlukan gaya yang paling kecil di sana, karena di situ di tangga tersebut keuntungan mekanisnya yang paling besar. Daripada Anda bandingkan dengan naik tangga di perpustakaan sebelah barat, itu paling capek kalau menurut Mem Alfi ya. Naik tangga di situ paling capek. Jadi tangga pun itu sebenarnya juga macam-macam keuntungan mekanisnya. Ya, itu contoh-contoh bidang miring. Ada juga bidang miring ini. Anda kalau melintasi jalanan di area pegunungan, misalnya di Lumajang ini ada Piket 0 ya. Anda mungkin pernah melewati Piket 0, atau Anda pernah yang mau ke Bali melewati Gumitir ya. Di situ Anda temukan merupakan jalur lintasan yang berkelok-kelok ya. Kenapa berkelok-kelok? Karena sebenarnya kita memang menaiki sebuah bukit, menanjak sebuah bukit. Dengan membuat lintasan yang berkelok-kelok, lintasan itu jadi lebih panjang ya dibandingkan ketinggiannya, sehingga mempermudah kita menaiki bukit, membutuhkan gaya yang lebih kecil. Itu juga termasuk contoh bidang miring. Nah, itu tentang bidang miring ya anak-anak. Nah, untuk bidang miring ini kita kemarin sudah belajar menghitung keuntungan mekanisnya ya. Di sini misalnya Mem Alfi contohkan penjelasannya bidang miring, kenapa bidang miring bisa mempermudah kerja kita ya. Di sini ada kita dari gambar ini kita bisa memahami kalau kalau gaya yang kita perlukan itu arahnya berubah ya. Arahnya berubah dari, kalau misalnya kita ngangkat dari beban dari bawah ke atas, itu arah gayanya kan gaya kita kan ke atas melawan langsung gaya bebannya. Sementara kalau menggunakan bidang miring, kita sedikit merubah arah gaya sehingga akan mempermudah usaha kita atau gaya kita. Dan di sini juga ada simbol S ya. S itu lintasan. Semakin panjang lintasan dalam bidang miring, itu semakin semakin memperbesar keuntungan mekanisnya, sehingga kita juga bisa semakin lebih mudah. Nah, untuk perhitungan keuntungan mekanis itu sendiri, Anda bisa menggunakan rumus ini. Bentar ya. Oke. Untuk keuntungan mekanis sendiri, Anda bisa menggunakan rumus ini. Keuntungan mekanis sama dengan keuntungan mekanis sama dengan gaya beban per gaya kuasa, atau disimbolkan di sini gaya beban itu FB, gaya kuasa itu FK ya. Keuntungan mekanis sama dengan FB per FK, sama dengan lintasan per HL atau lintasan atau S ya, sama saja, L per H. Ini keterangannya, ini seperti di samping gaya beban atau FB ya sama dengan Newton, gaya kuasa juga satuannya sama dengan Newton,
S atau lintasan bidang miringnya itu satuannya meter, dan H ini ketinggian satuannya meter. Jadi rumusnya sederhana saja ini ya. Keuntungan mekanis sama dengan FB per FK sama dengan L per H atau S per H. Nah, penerapannya bisa seperti ini. Ini kita akan melakukan penyelesaian contoh permasalahan keuntungan mekanis bidang miring. Ya, misalnya ada permasalahan. Ada sebuah peti dengan berat 2000 Newton akan dipindahkan ke ketinggian 1,5 meter melalui bidang miring sepanjang 2 meter. Tentukan A. Gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti. Ini misalnya diminta menentukan gaya. Berarti gaya kuasa ya, FK yang ditanyakan. Kemudian ditanyakan nilai keuntungan mekanis bidang miringnya. Berarti KM ya. Ini seperti biasa untuk penyelesaian seperti ini Anda terlebih dahulu harus menentukan ini ya, mendata informasi soal di kolom diketahui seperti ini ya. Yang diketahui dalam soal, informasi yang dalam soal ada yang pertama FB atau gaya beban petinya sebesar 2000 Newton ya. Kemudian selain itu ada juga informasi tentang H atau ketinggian, yaitu tingginya tadi diinformasikan 1,5 meter. Kemudian ada S lintasannya, yaitu sebesar 3 meter. Nah, itu kurang lebih informasi yang ada di soal. Kemudian permasalahannya apa? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah FK, gaya kuasa, F ya, masih ingat simbol F ya. FK, gaya kuasa, dan keuntungan mekanis. Ini sebenarnya sangat gampang sekali, karena kemarin Anda juga sudah praktek saat observasi keuntungan mekanis tangga. Ya. Oke, nah sekarang penyelesaian. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Untuk menentukan gaya kuasa ya. Jadi pakai persamaan FB per FK sama dengan S per H. Ini persamaannya atau rumusnya ya, seperti yang disampaikan di atas tadi. Tinggal masukkan angkanya atau kita selesaikan secara matematika. Kalau ada persamaan matematika seperti ini, persamaan pembagian kayak gini ya, FB per FK sama dengan S per H, itu penyelesaiannya bisa dengan menggunakan perkalian silang. Ini diketemukan dengan ini dikalikan dengan ini. Ya, perkalian silang. Jadi, FB kali H atau gaya beban kali ketinggian sama dengan FK kali S. Gaya kuasa kali lintasan. Nah, kalau sudah dirubah ke persamaan seperti ini, Anda tinggal masukkan angkanya yang tadi. FB-nya berapa? FB-nya 2000 Newton. Ketinggiannya berapa? 1,5 meter. FK-nya ditanyakan ya. Kemudian lintasannya 3 meter. Gampang kan? Kemudian kita hitung matematis ya. 2000 kali 1,5 ketemu 3000. Kemudian FK kali 3. Lanjut, kalau ada persamaan kali ini angka 3 pindah ke ruas sebelah sini ya. Jadi operasi perkalian berubah jadi pembagian. FK sama dengan 3000 per 3. Ini 3000 per 3. Jadi ketemu FK atau gaya kuasanya adalah 1000 Newton. Jadi untuk mengangkat peti seberat 3000 Newton, kita cuma butuh gaya hanya 1000 Newton saja. Ya. Tuh, ketemu gaya kuasanya. Kemudian bagaimana menentukan keuntungan mekanisnya? Nih, keuntungan mekanis bisa dihitung dengan membandingkan lintasan per ketinggian. Panjang lintasan per ketinggian. Ya, lintasannya berapa? Lintasannya 3 meter. Ketinggiannya 1,5. Jadi, keuntungan mekanisnya ketemu 2. Nggak ada satuan. Keuntungan mekanis nggak pakai satuan. Hanya nilai angka saja, nilai bilangan saja. Atau pakai cara kedua bisa. Menentukan keuntungan mekanis bisa dengan membandingkan gaya beban dan gaya kuasa. Gaya bebannya kan sudah diketahui tadi 2000 Newton. Gaya kuasanya ketemu berapa tadi dari perhitungan? Ketemu 1000 Newton. Jadi tinggal bandingkan saja. Keuntungan mekanis sama dengan 2000 per 1000. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Sama nilainya.
Ya, Anda bisa milih pakai perbandingan lintasan dan ketinggian atau pakai perbandingan gaya beban dan gaya kuasa. Ya, itu gampang sekali. Nanti bisa dicoba di latihan pemecahan masalah. Ya, oke, Mem Alfi lanjutkan. Selanjutnya setelah bidang miring, pesawat sederhana kedua adalah yang kita bahas adalah tentang pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah mesin atau alat sederhana yang memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia jadi ringan. Tuas itu sudah dipakai sejak zaman nenek moyang. Maksudnya itu adalah alat yang paling sederhana, hanya butuh tongkat saja ya. Ini misalnya contohnya. Jadi tuas atau pengungkit ya. Ini seperti ini. Bisa dipakai untuk memindahkan batu besar yang zaman dulu orang-orang ya, dengan hanya memberikan titik tumpu sehingga gaya yang dikeluarkan juga lebih kecil. Seperti juga contohnya tuas pada jungkat-jungkit ini, akan lebih mudah Anda mengangkat beban teman Anda kalau Anda di sisi satunya daripada Anda mengangkat teman Anda sendiri pakai gaya Anda sendiri ya. Jadi hampir sama, tuas itu juga pesawat sederhana ya, yang memperingan kerja kita dengan cara menggandakan gaya ya. Jadi dengan menggunakan tuas, gaya kita seakan lebih besar atau gaya kita itu diperkecil ya, membutuhkan gaya yang lebih kecil. Oke. Di sini yang perlu Anda tahu juga, tuas itu ada 3 macam ya. Ada tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Anda bisa fokus ke gambar ya. Ini Mem Alfi contohkan. Di sini ada tuas golongan 1 dulu. Tuas golongan 1 itu memiliki titik tumpu di tengah. Ini, titik tumpu di tengah. Sementara kuasa atau beban ada di samping, di samping ya. Dengan kuasa atau dengan beban ada di sampingnya. Contoh benda yang merupakan pengungkit tipe atau golongan 1, di sini dicontohkan ada penjepit rambut ya, titik tumpunya di tengah, di pairnya itu ya. Kemudian ada gunting. Gunting juga ini Anda bisa lihat titik tumpunya di tengah sini ya. Kuasanya ada di tangan Anda di sebelah sini, kemudian bebannya ada di sebelah sini ya. Itu pengungkit tuas atau tuas golongan 1. Contoh yang lain adalah ini. Apa ini namanya? Tanggem ya. Ada palu, ada ini pemecah kepiting ya. Untuk kita makan kepiting. Kemudian penjepit kertas. Ini juga termasuk tuas atau pengungkit golongan 1. Kemudian ada tuas golongan 2. Tuas golongan 2 itu titik tumpunya di ujung ya. Sementara yang ada di tengah-tengah adalah beban. Ini bukan beban hidup ya. Beban itu benda yang akan kita pindahkan atau benda yang akan kita kita hancurkan atau kita buat pekerjaannya ya. Beban untuk tuas golongan 2 itu bebannya yang di tengah ya, titik tumpunya di ujung dan kuasanya juga di ujung. Contoh produk atau benda yang termasuk tuas golongan 2 di sini adalah ini, tinggal sorong ini ya, bak tinggal sorong. Ini titik tumpu di ujung, di rodanya ya, bebannya ya di tengah, kuasanya di bagian tangan juga di ujung. Jadi bebannya di tengah ya. Kemudian ini pembuka botol juga sama. Kemudian pemecah kacang ini juga sama ya, termasuk tuas golongan 2. Dan yang terakhir ini gambarnya ketutupan, Mem Alfi pindah dulu. Yang terakhir adalah tuas golongan 3. Tuas golongan 3 kuasanya yang di tengah. Ya. Beda lagi, kuasanya di tengah. Titik tumpunya di ujung. Contoh di sini yang termasuk tuas golongan 3 adalah cangkul, sekrup, kemudian pinset,
penjabut jenggot ini ya, strapless itu termasuk tuas golongan 3. Kenapa kok bisa itu termasuk golongan 3? Iya, karena kuasanya di tengah ya. Bukan kuasa boboiboy ya, tapi kuasa usaha kuasa gaya kita. Kuasa gaya kita di tengah. Misalnya kalau kita lagi menggunakan skop ya, skop itu kan beban ada di ujung. Misalnya kita nyekop pasir gini ya, kita angkat, itu kan bebannya di ujung, di ujung skopnya. Gaya kita ada di tangan, di tengah-tengah. Titik tumpunya di mana? Titik tumpu di siku ya, titik tumpunya di siku. Jadi kita angkat kayak gini. Itu juga sama dengan menggunakan pipet atau pinset. Itu macam-macam tuas ya. Nah, setelah tahu macam-macamnya, kita akan pelajari bagaimana menentukan keuntungan mekanisnya. Ini ya, keuntungan mekanis. Sebelum kita membahas keuntungan mekanis, Anda perlu tahu istilah-istilah yang ada di tuas atau pengungkit. Di sini digambarkan ada pengungkit. Ini pengungkit tipe 1 ya, di mana titik tumpu ada di tengah. Ini juga berlaku juga untuk tuas tipe 2 dan tipe 3, di mana tipe 2 itu titik beban di tengah, kuas tipe 3 itu kuasa di tengah. Kita lihat ya. Nah, di sini ada istilah FK, sama tadi dengan di bidang miring ada FK atau gaya kuasa, dan juga ada FB, gaya beban, bukan Facebook. Gaya beban dan gaya kuasa, sudah paham ya. Kemudian ada titik tumpu. Titik tumpu ini enggak ada tadi kalau bidang miring ya. Jadi ini ada acuan titik tumpu, ingat titik tumpu. Kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa adalah panjang pengungkit ya, atau panjang jarak antara kuasa, gaya kuasa dengan titik tumpu. Jadi acuannya adalah titik tumpu. Acuannya titik tumpu. Lengan beban adalah jarak beban juga dari dari titik tumpu. Ini panjang lengan beban. Ada lengan beban, lengan kuasa. Semua acuan panjangnya ngukurnya dari titik tumpu. Ini contoh kalau titik tumpu di tengah ya. Ada juga nanti misalnya titik tumpunya di ujung. Ya, kita lihat lagi misalnya diulang ya, misalnya kayak tuas golongan 2, nah titik beban di tengah, di sini bebannya, malah di sini titik tumpunya ya sama ya, titik tumpunya. Jadi lengan bebannya dari sini ke sini, ini lengan beban. Lengan kuasanya dari sini ke sini, ini lengan kuasa, lebih panjang lagi gitu ya. Jadi acuan menentukan lengan beban dan lengan kuasa itu dari titik tumpu. Oke. Nah, penerapannya dalam rumus seperti ini, gampang sama kayak tadi ya. Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Kalau tadi perbandingannya antara lintasan dan ketinggian, tapi kalau tuas atau pengungkit itu perbandingannya adalah lengan kuasa dengan lengan beban. Gaya beban per gaya kuasa sedangkan lengan kuasa dibagi lengan beban. Tuh, ini keterangannya bersama ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba menyelesaikan contoh masalah pengungkit berikut ya. Nih, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya Mem Alfi. Sebuah beban, ini pengungkit tipe 1 ya, titik tumpu di tengah. Sebuah beban sebesar 1000 Newton akan dipindahkan dengan menggunakan tuas atau pengungkit. Jarak beban dengan titik tumpu adalah 50 cm. Harus dirubah ke meter nanti. Kemudian jarak kuasa ke titik tumpu adalah 2 meter. Ini terlihat di gambar ya. Terlihat di gambar. Tentukan A, gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban, berarti FK ya, dan tentukan keuntungan mekanis pengungkit. Gampang sekali ya. Oke, kita coba ini lihat penyelesaiannya. Oke, susah ya.
Seperti biasanya, untuk menyelesaikan masalah, Anda harus tahu informasi dalam soal. Diketahui ini ya, ketahui. Jadi apa informasi yang ada dalam soal? Yang pertama, gaya beban atau FB. Ini ya, di gambar ini, bebannya adalah 1000 Newton. Cek, benar. Kemudian lengan kuasa jarak antara kuasa dengan titik tumpu, yaitu diinformasikan tadi sebesar 2 meter. Kemudian dengan beban, jarak beban dengan titik tumpu yaitu sebesar 50 cm. Ini di gambar terlihat ya, 20 cm. Maaf, 50 cm. Tapi karena harus dikonversi ke meter satuannya, jadi rubah jadi 0,5 meter. Ya, sebenarnya nggak harus meter sih, kalau mau sentimeter juga nggak apa-apa, asal satuannya harus sama antara lengan kuasa dan lengan beban. Kalau sentimeter ya sentimeter semua, kalau meter ya meter semua, gitu ya. Kemudian setelah ditentukan informasinya, langsung ditanya apa saja. Yang ditanyakan adalah gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Lanjut penyelesaiannya seperti ini ya. FB per FK, gaya beban per gaya kuasa sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Sama kayak tadi, penyelesaian matematisnya dengan perkalian silang. Ya, FB kali LB sama dengan FK kali LK. Oh, ini memang tipe ya. Ini lengan kuasa maksudnya. Masukkan angkanya, informasi yang di soal. Jadi gaya bebannya 1000, lengan bebannya 0,5. Gaya kuasanya ditanyakan, lengan kuasanya 2 meter ya. 1000 kali setengah ketemu 500. FK kali 2. Kemudian FK sama dengan 500 dibagi 2, ketemu FK sama dengan 250 Newton. FK-nya 250 Newton. Kemudian bagaimana menentukan keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya bisa dengan membandingkan gaya beban per gaya kuasa atau membandingkan dengan beban dan dengan kuasa. Anda bisa pilih salah satu ya. Di sini memang Alfi contohkan menentukan keuntungan mekanis pakai gaya beban dan gaya kuasa. Gaya bebannya tadi ketemu 1000, diketahui 1000 Newton. Gaya kuasanya kita ketemu hitung tadi 250 ya. Jadi keuntungan mekanisnya ketemu 4. Jadi kita dipermudah 4 kali. Ya, keuntungan mekanisnya. Atau Anda bisa pakai rumus yang LK per LB sama aja. LK-nya tadi kan 2 ya. LB-nya 0,5. Ini juga sama, ketemunya juga 4 keuntungan mekanisnya ya. Oke, itu belajar IPA. Menyenangkan, IPA itu gampang. Oke, sekarang pembahasan selanjutnya adalah katrol. Nah, katrol. Di rumah Anda ada ditemukan yang seperti ini? Di sumur? Di Mama Alfi sudah tidak ada. Dulu pernah ya. Dulu Mama Alfi masa kecilnya itu suka nimba air pakai katrol ini, bunyinya kit 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 gitu kalau kita pas nimba ya. Tapi sekarang semua orang tinggal pencet ya, untuk mengalirkan air tinggal pencet itunya apa, pompa air pakai listrik, nyala sendiri, air keluar sendiri, kita tidak perlu usaha, kita sudah banyak dimudahkan ya. Alhamdulillah, harus banyak-banyak bersyukur kita. Nah, nanaku, kita bahas katrol. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana. Katrol adalah sebuah roda ya, sebenarnya ini roda berporos yang sekelilingnya ada ceruk gitu ya, atau ruang itu yang bisa diberi tali, yang kemudian tali itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya, seperti Anda lihat di sini. Ya, jadi katrol sebenarnya adalah sebuah roda berporos, kemudian dia diberi tali. Dengan berputarnya roda tersebut itu mempermudah kita memindahkan barang dari bawah ke atas. Prinsipnya katrol berarti dia merubah arah gayanya, merubah arah gaya ya, sehingga pekerjaan kita bisa jadi lebih mudah. Untuk katrol itu sendiri ada 3 macam ya. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol ganda. Keuntungan mekanisnya, nah ini
tipe katrol ini terkait sama keuntungan mekanisnya. Di sini sebenarnya nggak pakai rumus ya untuk menentukan katrol keuntungan mekanis katrol. Anda tinggal melihat tipe katrolnya saja. Kalau untuk katrol tetap seperti ini, seperti yang umumnya dipakai orang menimba ya, memindahkan barang, ini dimana Anda bisa lihat di sini gaya beban ya. Di sini ada gaya beban dan W ya, dan gaya kuasa. Di sini untuk katrol seperti ini, tipe seperti ini, tipe katrol tetap, itu keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Ya, keuntungan mekanis sama dengan 1. Jadi seri sama-sama. Jadi kalau misalnya bebannya 60 Newton, Anda juga mengeluarkan gaya yang sama sebesar 60 Newton. Jadi sebenarnya tidak ada keuntungan mekanisnya, bukan ada keuntungan mekanisnya, sama sebenarnya. Cuma pekerjaan kita jadi lebih mudah saja dengan mengubah arah gaya tersebut lebih mudah ya. Itu keuntungan mekanisnya sama dengan 1 untuk katrol tetap. Jadi gayanya sama dengan gaya yang dikeluarkan sama dengan berat bebannya. Kemudian ada yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas itu seperti ini macamnya. Jadi yang di sini yang berpindah katrolnya, bukan talinya yang berpindah, tapi katrolnya. Untuk katrol bebas keuntungan mekanisnya ada nilainya sebesar 2. Keuntungan mekanisnya untuk katrol bebas sebesar 2. Ya. Jadi dengan menggunakan katrol bebas kita mengeluarkan gaya setengah dari bebannya, karena keuntungan mekanisnya 2, jadi kita bisa mengeluarkan gaya separuh dari bebannya. Misalnya di sini Anda membawa beban sebesar 100 Newton ya, sebesar 100 Newton bebannya, maka gaya yang Anda keluarkan untuk memindahkan barang tersebut hanya butuh 50 Newton kalau menggunakan katrol bebas ya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah ini katrol apa namanya? Katrol majemuk atau katrol ganda. Untuk menentukan keuntungan mekanis katrol ini, Anda caranya dengan menghitung jumlah tali, Selain tali untuk gaya ya. Kalau tali yang ini enggak usah dihitung, yang ini enggak usah dihitung. Nah, di sini ada berapa talinya? Misalnya di sini ada ini ya, tali 1. Ini ada angkanya 2, 3, 4. Jadi ada 4 tali yang bekerja di dalam katrol ini. Dengan demikian dapat ditentukan keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Nah, kalau keuntungan mekanisnya 4, gaya kuasa yang kita perlukan untuk mengangkat beban itu nilainya 1/4 kali bebannya. 1/4 kali bebannya. Ya, kalau misalnya Anda mengangkat barang sebesar 100 Newton, maka Anda cuma perlu gaya kuasa 1/4-nya. Jadi hanya 25 Newton. Benar-benar dipermudah kalau menggunakan katrol jenis ini, katrol ganda atau katrol majemuk. Ya. Tuh tentang katrol. Nih ya. Jadi di sini macam katrol ada 3, ini Anda harus cermati ya. Di poin ini Anda harus cermati. Anda bisa catat ulang di jurnal Anda. Kalau Anda di jurnal Anda belum ada info ini ya. Tuh. Oke. Nah, anakku, Mama Alfi sudah memberikan penjelasan tentang 3 macam pesawat sederhana atau simple machine ya, yaitu bidang miring, katrol, dan pengungkit atau tuas. Nah, selanjutnya Anda cobalah menyelesaikan masalah keuntungan mekanis berikut dari beberapa pesawat sederhana berikut. Ya, di sini Mem Alfi berikan 10 latihan soal ya. Di sini termasuk 3 macam pengungkit, yaitu katrol, bidang miring, dan pengungkit. Ya. Itu dari Mem Alfi. Nah, untuk petunjuk kegiatan 4 ini seperti biasanya dituliskan judulnya di jurnal kegiatan 4 gitu ya.
dituliskan, kemudian diusahakan ditulis juga isi dari materi ini dari awal sampai akhir, termasuk contoh soal dan penyelesaian latihan soal. Soalnya juga ditulis nanti ya. Tulis. Kemudian bukti hasil belajar Anda ini difoto dan dikirim ke email Mem Alfi seperti biasanya di 1K kebahagiaan. Maaf, oke, itu ya. Nih, kemudian untuk mengerjakan ini atau untuk belajar kegiatan 4 ini, Anda bisa buka buku IPA siswa Anda halaman 80 sampai 87. Nah, anak-anakku, ini referensi yang Mem Alfi buat untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, silakan Anda mulai belajar kegiatan 4. Ini adalah pembahasan terakhir di materi tema 2 tentang pesawat sederhana. Pertemuan berikutnya Anda akan melaksanakan penilaian harian atau ulangan kedua tentang pesawat sederhana dan usaha ya. Nah, anakku sekalian, semoga Anda diberi kemudahan dan kelancaran selama belajar IPA dan diberikan ilmu yang manfaat. Tetap semangat belajar mandiri, jaga kesehatan selalu ya, jaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, Anda bisa japri Mem Alfi seperti biasanya ya. Oke, sekian anak-anakku, Mem Alfi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.